kan Filipus ini eh, sudah mendapatkan karunia roh istilahnya. Karena di saat Bukan tidak dapat karunia roh. enggak, sudah mendapat maksud saya. Sudah mendapat karunia roh kan di sini Filipus. Kenapa begitu? Karena dengan perkataan saja banyak orang yang ingin memberikan dirinya dibaptis kayak gitu. Tetapi kenapa pada saat Filipus itu membaptis orang, Roh Kudus tidak turun gitu? Kenapa harus Itu tadi kan otoritasnya itu harus ada 2 orang yang menumpang tangani. Jadi nggak bisa sendiri. Itu maksudnya. Itu yang disebut otoritas itu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kalau tidak ada bukan ibarat kata ya. Semua yang kita lakukan itu harus ada saksi. Itu yang pertama. Ingat ya, Tuhan Yesus juga memiliki 2 saksi. Minimal punya 2 saksi. Jadi demikian ketika membaptis. Kenapa harus ada 2 rasul yang menumpang tangani agar turun Roh Kudus itu juga? Gitu. Jadi itu adalah memang rule-nya, perintahnya itu seperti itu. Jadi emang harus seorang presbiter atau episkopos yang bisa. Jadi ditumpang tangani. Karena otoritas itu kan sudah diberikan kepada para rasul. Itu. Nah, itu yang jadi pertanyaan, Kak. Sedangkan Filipus ini kan adalah rasul, tapi rasul juga kan di situ, tapi dia tidak diberi otoritas untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Bukan tidak diberikan otoritas. Jadi kalau mau mentahbis orang itu harus ada 2 minimal syaratnya. Paham? Nggak bisa 1 orang. Mentahbis itu nggak bisa 1 orang. Jadi harus 2 minimal, 2 atau 3. Itu syaratnya. Jadi kalau tidak ada yang mentahbisnya 2 atau 3 orang ya nggak bisa. Makanya ketika ketika gereja di Roma itu kan episkop pertama itu adalah Linus. Ada 2 yang menumpang tangani, Paulus dan Petrus. Kalau tidak ada nggak bisa diangkat, nggak bisa. Itu syarat gereja. Jadi gereja itu harus berdiri dengan syarat itu. Harus ada 2 orang atau 3 orang yang menumpang tanganinya. Jadi nggak bisa. Tapi di ayat 16 ini kan dikatakan, Kak, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Yesus. Itu maksudnya gimana ya, Kak ya? Iya, sesuai dengan perintah Yesus. Mereka hanya dibaptis, tetapi tidak ditumpang tangani, tidak diberikan otoritas. Itu. Makanya nggak bisa sembarangan. Makanya kalau sekarang ini gereja baptis main celup, tidak ada rahmat tahbisan, tidak ada sanatnya, mata rantainya kepada para rasul. Saya nggak tahu roh apa yang turun atas kalian. Nggak yang dimaksud sepenting itu. Jadi apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, ya itu rule-nya. Tapi kan orang, yang penting begini, ya terserah. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh lepas dari itu, ajaran itu. Makanya kenapa juga saya waktu mau dibaptis, waktu itu sempat mau di gereja Isa Al-Masih, saya nggak mau karena sudah tahu ini. Jadi saya nggak mau sembarangan di gereja yang tidak bersana sampai ke rasul. Filipus saja nggak bisa menurunkan Roh Kudus, apalagi mohon maaf, yang saya tidak tahu sanatnya kemana gitu loh. Ya. Iya, seperti itu. Memang karena apa? Karena kan gini loh, contoh ya. Murid Yesus itu kan bukan hanya 70 murid, 12 murid dan 1 murid khusus. Murid Yesus itu ada ribuan kan? Apakah semuanya membaptis? Bahkan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul juga, Simon Magus juga mau minta otoritas untuk membaptis itu supaya ada kuasa Roh Kudus, tapi nggak bisa dikasih karena tidak bisa sembarangan. Ya. Seperti itu. Makanya harus belajar lebih dahulu, paham lebih dahulu, baru mengerti. Jadi kalau asal-asalan, yang penting Yesus, yang penting baptis, loh. Tidak seperti itu yang diajarkan para rasul. Berarti di sini tuh, Kak, bisa dikatakan di ayat 16 ini, 16 ini karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, artinya di situ bisa nggak dikatakan bahwa tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus? Gimana tuh maksudnya, Kak? Ya, bisa. Oh.
Ya, karena mereka nggak tahu cara membaptis itu yang benar itu seperti apa. Iya, Karena iya, iya, paham, 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 barengan. paham, paham. Ada kan yang seperti itu kan, Hmm. membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Siapa lagi yang ngajarin itu? Oke, Nah, oke. ya, jadi kita bukan mau mengintervensi ajaran yang sembarangan, tetapi kalau kita tidak pada ketaatan yang diajarkan Tuhan Yesus, ya bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa disebut muridnya Tuhan Yesus kalau kita tidak ikutin aturan? Oke. Ya, sama seperti kita ini bersekolah. Kalau kita sekolah, kalau kita nggak ngikutin aturan yang berlaku di sekolah, tidak mengikuti aturan guru, mungkin nggak kita naik kelas. Enggak. Nah, karena kita selalu membantah, tidak mengerjakan PR, semuanya itu bisa-bisa jadi tinggal kelas. Hmm. Hmm. Jadi nggak bisa sembarangan, makanya itu sebabnya saya buka live seperti ini supaya kalian itu mengerti juga. Gitu. Ajaran yang benar itu seperti apa? Nggak boleh asal-asalan gitu. Ibarat kata dikasih PR terus kamu yang penting ngisi ada tulisan. Loh, apa itu? Kita nggak tahu. Karena Tuhan Yesus itu tidak seperti itu caranya. Dia mengajar itu dengan sangat hati-hati, dengan terstruktur. Karena gereja itu pun terstruktur. Gitu. Oke. Oke. Sekarang di ini Kak, di ayat yang bukan ayat sih, pasal yang ke-10, Petrus dan Cornelius. Ini Cornelius ini kan sebelum, bukan Cornelius sih. Karena sebenarnya orang-orang yang percaya. Tapi di sini di ayat yang ke-44 tuh ketika Petrus sedang berbicara demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Di sini kan belum ada baptisan Kak, tetapi Roh Kudus sudah diturunkan. Di mana belum ada baptisan? Di sini di ayat 44 ini kan. Kamu udah tahu konteksnya itu apa? Ini yang saya tanyakan kemarin kepada Pak Heri. Apakah yang saya tanyakan kemarin? Konteksnya udah baca belum? Jadi kita itu bertanya pun jangan satu ayat ini apa. Coba kalau kita baca dengan runut kan kita tahu. Ya, bertanya pun harus cerdas ya. Gitu. Jangan bertanya, yang penting ada pertanyaan, tukilah satu. Kamu harus tahu dulu konteksnya itu yang mana. Enggak, gini Kak, maksudnya. Sama seperti ketika hari Pentakosta. Roh Kudus juga turun. Memangnya ada acara pembaptisan saat itu? Enggak toh? Ya kan? Nah, apa konteksnya dulu? Itu maksud saya. Ya kan? Mau nggak? Nah, makanya saya bilang kalian baca dulu pasal per pasal. Itu kasusnya apa gitu. Kalau satu ayat kayak ini, ya saya nggak akan bisa mengerti itu kalau kita belum baca secara runut, karena di dalam gereja itu ada begitu banyak masalah. Ada begitu banyak peristiwa yang dihadapi para rasul. Ada kasus ketemu bidat, ada kasus ketemu perselisihan antar rasul. Ada begitu banyak. Jadi konteksnya apa dulu ini? Kan gitu. Kan konteksnya ya. Maksud saya gini, di 44 sampai yang ke-48. Coba dibaca dulu. Ya, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu dan berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, yang saya simpulkan di sini adalah mereka. Jangan disimpulkan dulu. Pertanyaanmu apa? Oke. Ya, yang mau saya tanyakan di sini tuh, ini merupakan otoritas atau kedaulatan Tuhankah yang terjadi di saat ini di situ? Konteksnya kan gini, Rasul itu memberitakan Injil kepada bangsa lain, makanya dapat karunia berbahasa roh, sehingga mereka mengerti. Yang tidak berbahasa orang Galilea pada umumnya ini akhirnya mengerti. Dan mereka menjadi percaya. Disitulah mereka mulai dibaptis, kan gitu. Yang mau ditanya apa? Artinya berbeda dengan yang dilakukan oleh
Filipus tadi di Samaria Loh, tadi. persoalannya di A dengan yang di B kan beda. Gini, rasul itu kan ke bangsa lain. Terus karena mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga rasul itu memberitakan dengan bahasa yang mereka tangkap dan akhirnya kan jadi percaya. Karena di dalam kisah para 1 Korintus 14, kalau kita berbahasa roh, karena orang itu, bahasa roh maksudnya kita menggunakan bahasa mereka yang tadinya mereka tidak mengerti, akhirnya mengerti. Jadi Roh Kudus itu membukakan pikiran mereka sehingga mereka percaya. Lalu mereka minta dibaptis. Nggak ada hubungannya dengan otoritas. Itu, jadi konteksnya gitu. Makanya kenapa rasul-rasul itu dikaruniai berbahasa roh. Coba, kalau rasul itu pakai bahasa Yunani, orang semuanya pelangak-pelongo, apa yang dia beritakan? Ya nggak ngerti. Makanya Roh Kudus itu turun atas para rasul sehingga mereka mulai berbahasa-bahasa yang orang lain mengerti. Kalau mereka mengerti kan akhirnya percaya. Akhirnya minta dibaptis. Itu konteksnya. Makanya mereka minta dibaptis semuanya. Seperti itu. Yang ayat yang kamu baca. Makanya saya tanya kamu mempertanyakan apa? Otoritas nggak nyambung karena itu penginjilan. Banyak orang jadi percaya. Kayak saya nih, misalnya saya pakai bahasa Thailand, ya mana ngerti 400 orang ini tang tang tarang tang tong tang tong, ya nggak minta dibaptis. Begitu saya berbahasa Indonesia, mereka akhirnya bisa mengerti, mintanya dibaptis. Oke kak, saya percaya. Ya sebenarnya itu pekerjaan Roh Kudus. Karena setiap orang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Beda dengan baptisan, materai yang kita terima ketika dibaptis. Jadi konteksnya apa dulu? Maksud saya gitu. Ya. Roh Kudus ini membuat kita mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh Kudus juga memateraikan kita. Jadi jangan dicampur aduk, ya kayaknya jadi gado-gado, tapi enak. Enggak. Saya tuh masih ini, maksud saya tuh konteks makanya, perbedaan antara Filipus. Jadi kalau membaca perlahan, pahami kata per kata. 2 kali nggak bisa, 3 kali, 4 kali, renungkan, ngerti. Tapi tunggu ya. Karena gini kak, sebenarnya mungkin karena Kak Nopi belum dibaptis. Berbeda dengan orang yang sudah dibaptis, kita itu lebih peka. Serius. Kenapa kita lebih cepat menangkap dan kita lebih peka terhadap firman Tuhan? Karena kita sudah dibaptis, karena kita sudah dimaterai. Jadi memang banyak orang di sini ya yang mendengar enak-enak, tapi mereka tidak akan melakukan. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan baptisan yang benar. Kepekaan mereka terhadap firman Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Karena Roh Kudus nggak pernah hinggap, tidak membukakan hati mereka. Makanya banyak yang salah kaprah. Kak, coba minta tuntunan Roh Kudus ketika baca Alkitab. Kok mau sampai jengking 8 juta 10 kali pun kau baca Alkitab? Kalau kamu tidak menerima baptisan yang benar, banyak yang salah paham. Jadi coba lihat gereja yang sekarang ini, acak adut kan, banyak sekali menafsir aneh. Disitulah setan itu lagi bekerja. Kayak saya bilang, kalau kita sudah menerima baptisan yang benar, dapat rahmat, otoritas, dan Roh Kudus benar-benar memateraikan kita akan terlalu peka untuk ini. Makanya saya bilang, saya baca sekali, saya renung ke 5 menit, saya paham, saya bisa menjabarkan itu dengan cara yang benar. Kakak pun gitu. Makanya belajar aja dulu sekarang. Temukan baptisan yang benar. Ya sorry kak, maaf ya kak ya, bukan maksud gimana gitu kak. Gak apa-apa. Ya jadi yang susah saya menginikan tuh kan di sini di dalam kisah tadi tuh, di kisah 8 tadi, di situ mereka juga minta dibaptis sama si Filipus, tetapi pada saat itu tidak turun Roh Kudus kan gitu. Nah jadi yang di dalam, padahal mereka sama-sama memberitakan Injil kan di situ. Maksud saya gitu. Apakah di sini tuh ini udah kejawab belum sih pertanyaanmu? Masih belum kak. Pertanyaannya apa? Nah, apakah orang-orang di Samaria ini dengan yang di pasal 10 di pas Petrus dengan Cornelius ini, hatinya kah yang tidak benar menerima apa yang disampaikan oleh
Filipus dan si Petrus atau seperti apa kayak gitu? Konteksnya apa yang di satu, apa yang di satu? Nah, yang di sini tadi kan di dalam 8 ini, karena mereka mendengar perkataan Filipus ini, banyak yang mau dibaptis di dalam nama banyak yang mau dibaptis dan mereka dibaptis oleh Filipus, tetapi pada saat itu tidak turun Roh Kudus, maka diutuslah Rasul Petrus dan Yohanes ke situ agar untuk menumpang tangan. Menumpang tangan agar Roh Kudus turun, dan akhirnya kan turun kan. Nah, di situ artinya dibaptis dulu baru Roh Kudus itu turun. Di situ yang saya dapatin di dalam Jadi gini Kak, sebenarnya tadi saya sudah jelasin. Kalau karena pekerjaan Roh Kudus, Filipus menginjili dan orang jadi percaya, dia tugasnya sebagai diakon. Berbeda dengan rasul yang presbiter atau episkopos, yang mereka memang memiliki rahmat tahbisan, memiliki otoritas untuk membaptis. Saya juga, ini sebenarnya tiap hari nih, saya juga mengajar banyak orang jadi percaya, tapi bisakah saya membaptis? Gak. Kan ini udah sering banyak yang nanya ke saya, Kak saya mau dibaptis kamu, gak bisa. Harus yang berotoritas, harus seorang presbiter. Itu, jadi kakak ini sebenarnya udah dapat jawaban tapi mutar, gitu loh. Ngerti gak Kak Nopi? Saya juga menginjili pada saya jemaat. Ada juga diakon mungkin menginjili, orang jadi percaya. Karena Roh Kudus itu bekerja, tetapi yang membaptis itu tugasnya itu. Ya, bukan masalah baptisan sih sebenarnya Kak. Yang saya mau tanyakan tuh gini, di dalam Kisah Para Rasul 10 ini, si Rasul Petrus ini sebelum dia membaptis, tapi sudah turun Roh Kudus seperti itu. Nah, baru setelah itu dibaptis. Nah, itu yang saya tanyakan kemarin di dalam katekisasi. Roh Kudus yang dimateraikan saat dibaptis kan beda fungsinya saat kita menginjili. Ya Tuhan, kayak Roh Kudus ini kayak kerjanya cuma satu loh. Roh Kudus ini banyak. Menginsapkan kamu itu juga pekerjaan Roh Kudus. Mendoakan kamu itu pekerjaan Roh Kudus. Membuat orang menjadi percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi untuk memateraikannya saat sakramen Krisma itu berbeda lagi tugasnya. Roh Kudus ini macam-macam fungsinya gitu loh. Ada orang sedih, apakah mungkin dia harus di Krisma supaya Roh Kudus turun? Kan tidak. Gitu loh. Jadi kayak seolah-olah Roh Kudus ini fungsinya itu cuma hanya untuk memateraikan saat dibaptis. Enggak. Untuk memampukan kita berbahasa roh, bahasa asing. Itu tugasnya Roh Kudus. Untuk apa? Mendoakan kita, itu tugasnya Roh Kudus. Untuk memateraikan kita, itu tugasnya Roh Kudus. Jadi itu tadi, Filipus hanya berkapasitas untuk menginjili dan membuat orang menjadi percaya. Tetapi untuk membaptis, itu bukan kapasitas dia. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu mendirikan gereja dan mempersiapkan organisasi? Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Itu macam-macam fungsinya, tugasnya. Nah kalau kamu ikut katekisasi tahu dong sejarah terbentuknya gereja. Nanti kamu akan temukan itu. Jadi 3 soko guru itu adalah ring pertama, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini dia episkoposnya itu. Lalu ada lingkar kedua, itulah rasul-rasul yang lain yang bertindak sebagai presbiter kah, diakon kah, lalu ada bendahara, ada pembantunya yang untuk membantu melayani, seperti istrinya diakon namanya diakonisa, istrinya presbiter namanya presbitera. Itu jadi gereja itu organisasi dan memiliki tugas masing-masing. Episkopos mengepalai gereja-gereja cabang, dan gereja cabang dikepalai presbiter. Gitu terus turun-temurun, makanya jadi satu kepatriakan. Ini sejarah terbentuknya gereja. Seperti itu yang dijelaskan di dalam Alkitab. Cuman kalian kan gak ngerti acak-acakan. Di Kisah Para Rasul, di Efesus, itu. Jadi ada gembala atau penilik jemaat. Itu episkopos, ada presbiter, yaitu. Jadi ada gereja paling utama di atas. Itulah episkop atau uskup, itu yang tertinggi. Lalu nanti ada gereja-gereja anggota di wilayah. Karena satu wilayah kan bukan hanya berdiri satu gereja kan Kak? Ada lagi gereja yang lain.
Nah, gereja lain ini juga dipimpin oleh presbiter. Di bawahnya lagi ada lagi. Ini yang disebut organisasi terus-menerus itu. Ini yang disebut kepatriarkan. Nah, nanti yang paling tinggi di dalam satu wilayah ini itu yang dinamakan metropolitan. Patriark tadi, nanti ada lagi negara lain, di India lagi, demikian gitu. Jadi seperti itu. Tetapi ajarannya tetap sama. Tahbisannya tetap sama. Tidak boleh berubah. Makanya gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan apostolik. Jadi semua gereja ini mengadopsi ajaran yang sama. Di wilayah India sama juga. Di wilayah Antioquia sama juga. Di mana-mana harus seperti itu. Itu yang dimaksud gereja yang berdiri atas satu Roh Kudus. Ya, atas iman yang disebarkan melalui para rasul, itulah apostolik, dan katolik menyeluruh. Ajarannya satu, menyeluruh. Gitu. Jadi semua berperan masing-masing. Dan Roh Kudus ini bahkan yang mau dia jangankan itu aja Kak tugasnya. Bahkan ketika Rasul Paulus mau ke Makedonia, tidak bisa kata Roh Kudus. Jangan, kamu harus menyimpang dulu ke Asia. Roh Kudus itu seperti itu. Benar-benar memimpin gereja saat itu. Keputusan yang diambil para rasul itu adalah keputusan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu mengambil keputusan karena Roh Kudus itu adalah Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Kan Yesus janji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Penolong itu, yaitu Roh Kudus. Seperti itu. Kanopi. Nah, jadi konteksnya itu macam-macam. Jadi, ada Roh Kudus. Terus kamu kepikiran apa? Kuasa. Karena Roh Kudus yang kita terima, Roh Kudus yang diterima Rasul itu energi, kuasa. Kuasa tahu kan? Kekuatan, power. Itu. Untuk apa? Macam-macam. Memangnya kalau kamu punya power cuma untuk masak? Bisa nyuci, ngepel? Berteriak? Apa aja kan? Itu kuasa yang kita terima, bukan sang esensi. Gitu Kak. Yang mencurahkannya sang esensi. Yang mencurahkan kuasa itu sang esensi dari Roh Kudus atau hipostasis dari Allah itu, yaitu Roh Kudus itu yang kita terima itu adalah energinya. Ini terlalu dalam Kak. Semoga mengerti gitu. Makanya belajarlah pelan-pelan. Nanti kalau menjadi percaya baru dibaptis. Gitu. Jadi memang nggak semudah itu mengerti ini. Kisah para rasul aja kita bisa ulik berpuluh-puluh tahun. Jadi nggak bisa cuman yang penting percaya Yesus. Nah ini kan kacau. Iya, bukan toji, bukan tonji bang. Gimana Kanopi? Silakan Kanopi. Nggak apa-apa. Ini memang harus kritis supaya Kanopi paham. Sayang Udah kalau aja Kak. Ya cukup. Makasih. Tapi setidaknya udah paham ya. Kayaknya. Iya. Enggak, jadi tapi udah paham ya. Pertanyaan saya. Ya. Enggak, tapi udah masuk belum? Dari pertanyaanmu kejawab enggak? Saya suka kalau Kak Nopi sampai mengerti dan menjawab karena saya mau membuat Kak Nopi ini menjadi umul yang lain. Karena saya lihat Kak Nopi ini berpotensi. Saya suka pertanyaan-pertanyaan yang tajam seperti ini. Tapi harus benar-benar dipahami. Gitu. Gimana? Apa? Kira-kira kejawab nggak pertanyaannya? Ya Kak. Ya, jadi itu tugasnya Roh Kudus itu banyak karena dia adalah sang energi yang kita terima. Kekuatan itu, power itu, bukan esensinya. Ada lagi. Mungkin ada lagi yang lain kan Nopi? Mungkin Pak Heri masih sibuk, tidak bisa menjelaskan lebih dalam. Ya mungkin saya ke distract sama jawaban Pak Heri aja kemarin mungkin ya. Dan seperti mengiyakan apa yang ada di pikiran saya, mungkin maksud Pak Heri itu, tapi ya gitulah. Makasih Kak udah menjawab dengan perspektif yang berbeda. Tapi paham ya? Dalam nama Yesus. Iya. Saya akan coba pelajari lagi. Jadi memang untuk mengerti Alkitab ini nggak gampang. Orang-orang baca, tapi paham nggak? Nggak. Nah, makanya kenapa saya bilang pentingnya kita mendapatkan ilmu dari guru kita sehingga sampai penuhlah kepala kita, mengertilah kita semua sehingga turun ke hati kita, lalu itu dilakukan. Yang selama ini orang-orang banyak yang tidak melakukan, kenapa? Karena cuma sedikit isinya.
nggak turun ke hati, boro-boro turun, kayaknya nyangsang. Itu jadi harus penuh dulu, makanya lu kalau lihat kayak ada saluran penuh banget di atas, druk gitu kan, turun lalu menyebar. Seperti itu sebenarnya ajaran Kristen ini. Ya, nanti kita belajar lagi tentang esensi dan energi ini juga lebih dalam lagi nih sebenarnya. Tapi karena Kak Nopi udah ikut katekisasi, itu sebenarnya baik. Coba dengan sabar dulu. Nah, belajar sedikit paham pun tidak apa-apa. Nanti ketika sudah dibaptis, saya yakin Kak Nopi lebih menyala dari saya. Lebih menyala, harus lebih menyala dari saya. Harus ada umul yang lain gitu. Ada beberapa yang saya didik tapi suam-suam kuku akhirnya gak jelas gitu. Saya banyak sekali berharap sama teman-teman yang di bawah ini, ketika saya mulai runut mengajar, saya berharap kalian ada gitu loh. Kalian itu jadi penerus-penerus saya yang lain gitu. Sangat disayangkan gitu. Ini mudah-mudahan Kak Nopi ya, yang kemarin yang namanya Faslab gak jelas. Ternyata orientasinya bukan untuk menginjili, makanya banyak sebenarnya yang ingin belajar tapi cuman pengen apa? Tenar, dikenal orang, udah gila koin, gila uang, udah habis itu cabut. Sangat saya sayangkan sekali. Harus konsisten, karena konsistensi itu membawa kita kepada keselamatan itu. Di sini tuh nggak jelas semuanya. Makanya saya udah 3 tahun ini seperti ini, saya sangat berharap sekali ada agat-agat lain, ada umul-umul lain gitu loh. Itu ya, mudah-mudahan Kak Nopi ini ya, Kak Nopi ya, kayaknya Kak Nopi ini adalah potensi untuk kesana. Susah kayaknya Kak. Ya nggak apa-apa, sekali 2 kali lagi nggak sibuk menginjili, karena sebenarnya firman Tuhan itu sangat penting sekali untuk diberitakan, dan sebenarnya banyak sekali di antara kita ini yang haus akan kebenaran firman Tuhan, mau mengerti lebih dalam lagi. Jadi jangan tahu sedikit tiba-tiba udah live nggak jelas. Nah itu aku nggak mainin. Jadi harus benar-benar gitu. Saya juga katekisasi sampai sekarang, sampai detik ini saya masih belajar, dan kita terus belajar karena akan terus ada ilmu-ilmu baru. Ya. Yes. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gak cukup. Apalagi nggak katekisasi alam, Mak Jang. Katekisasi nggak mau. Capek aku. Ya, aku belajar dari Kak Mula aja nggak bisa. Nggak bisa. Tonton videonya Romo itu bagus Kak Nopi. 2 video dalam 1 hari. Bayangkan dalam 1 minggu, 14 video, 1 bulan. 1 tahun. Wih, luar biasa. Tontonlah. Sambil tidur setengah jam. Mantap. Cuman orang sekarang ini kan pengennya yang seru-seru aja gitu. Harus dimulai dari yang kecil. Sampai kita memahami, berbunga, berkembang, dan menghasilkan buah. Romo Daniel Biantoro, Kak Winar. Ya, sambil tidur ketiduran. Nah, ini untuk Kak Nopi nih. Ini saya kasih solusi ya. Kak Nopi kan kadang insomnia nggak sih? Iya. Nah, dengerin videonya Romo sambil menulis tidur, Kakak. Itu membantu. Dan ketika Kakak tidur itu mengingat, membantu Kakak konsentrasi mengingat, dan itu akan ke bawah. Ya sih, tadi malam juga gitu juga Kak. Serius. Saya gitu. Saya juga dari insomnia. Apa caranya gitu? Menulis itu membantu kita. Jadi ketika Romo menjelaskan, catat tidur. Iya, yang ini juga kemarin dapat dari Romo juga sih, masalah tentang kejatuhan malaikat itu kan, tentang Lucifer itu nih udah dapat ya dalil-dalil ayat-ayatnya yang saya tuh nggak tahu cuma dari Yesaya 14 aja, ternyata di Yeskiel 28, Wahyu 12, Yudas 1 itu udah ada di detail sekali saya dapetin itu. Banyak. Ya, jadi saya udah mulai agak mengerti tentang kejatuhan malaikat itu, tentang Wahyu 12 itu maksudnya seperti apa kayak gitu. Iya. Dari Romo itu juga. Itu Wahyu yang dituliskan Yohanes itu kan, ya engkau bintang timur sudah
diturunkan gitu kan. Malaikat ini berperang kan, malaikat Mikael dengan si Satan itu juga punya malaikat, dan akhirnya mereka dilemparkan ke dunia kan. Nah itu. Iya. Itu yang diasumsikan orang sebelah itu, di surga kalian perang naga katanya. Padahal itu kejadian waktu malaikat jatuh. Ya toh? Nah, itu nanti kita bisa ngejelasin. Yang penting kita tahu dulu. Dibikin judulnya, nanti kalau ada nanya, oh ini jawabannya. Saya yakin kalau Kak Nopi runut itu, apa yang saya omongkan ini Kak Nopi juga nanti omongin. Sama semua, persis. Cuman dengan gaya bahasa yang berbeda. Makanya ajaran ini satu. Ajaran yang satu, yang apostolik ini. Inilah yang disebut Katolik. Satu dan menyeluruh. Jadi semua ortodok itu nggak ada yang berbeda. Akan sama semua. Kau nemu dimanapun, di negara manapun sama. Karena ini sumber pengajaran itu kayak gini. Jadi tuh nggak yang aneh-aneh, eksegese ini nggak. Karena itulah yang dinamakan tradisi suci. Tradisi suci gereja maksudnya adalah ajaran gereja turun-temurun atau paradosis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Gitu. Ya kemarin tuh dituin juga sih sama Pak Heri, kalau ditanyain udah katekisasinya sampai mana, bab 1 sampai bab 2, saya bilang kan. Terus berarti ini belum ya katanya. Apa yang belum katanya, yang kan diulang kemarin tuh, yang minggu depan itu saya lupa. Iya Pak, saya bilang kayak gitu. Saya akan ikuti kalau memang itu sama Romo Yakobus. Kemarin tuh memang Romo Yakobus lagi sibuk ya. Sempat juga bilang, tak kamu ngajar, tapi kan ngajarnya bisa hanya sekolah minggu kalau saya nggak boleh mengajar katekisasi. Gitu. nggak apa-apa Kak, ini juga saya diajarin kok. Maaf ya kayak pertanyaan. Nggak apa-apa, sambil di sini aja gitu, nggak masalah gitu. Saya bantu gitu. Jadi kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya di sini. Mungkin di sana belum lebih dalam, saya kasih tahu. Kalau saya mengerti gitu, pasti saya bantu kan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Nopi? Itu aja sih Kak. Makasih banyak. Berkati Kak Nopi. Ya, Tuhan berkati Kakak. Shalom. Salam Kak. Nah itu, ada rombongan yang mau katekisasi, gua mau ikut.